Halo, nama saya Muhammad Istianto Ilham. Nama saya Raffi. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Yahdi Ilham Fahmi. Nama saya Muhammad Bagir Syafi. IDN Boarding Solo. Mereka belajar IT plus agamanya. Jadi agama dapat, IT pun dapat. IDN Boarding School yang Solo. Dan juga masih baru, tinggalnya masih di tempat yang dikit. Dan lingkungannya masih kecil, tidak terlalu besar. Saya sekolah di sini dapat meningkatkan skill IT saya dengan lebih baik. Sekolah yang berbasis IT, namun tidak melupakan ilmu agama, yakni IDN Boarding School. Pernah dulu saya ke IDN Boarding School Jonggol karena ada lomba dan kita masuk seleksi di lomba tersebut. Nah, ketika di sana saya melihat makanan-makanan di sana itu sangat enak, berbeda dengan di sini. Dan di sini kita cuma makan tempe, sayur terong. Paling enak paling di sini menurut saya nasi goreng itu sih. Namun dengan ketidakidealan itu saya bisa menjadi tangguh, tidak mengeluh soal makanan-makanan yang ada di IDN Boarding School Solo. Kesusahan waktu ingin melampiaskan karya-karya saya sendiri. Kita harus izin dengan perizinan yang jelas untuk mengambil laptop. Kadang memang nggak ada waktu. Kalau waktunya dikit banget buat ngerjain sesuatu yang memang kita ingin kerjakan. Dan itu menurut saya tidak ideal sekali dengan apa yang goal kita yang inginkan. Yang namanya ketidakideal, ya namanya pondok juga nggak ada yang enak. Udah angkatan pertama di sekolah cabang pula. Jadi lumayan banyak lah ketidakidealan dari fasilitas, makanan, lingkungan, dan lain sebagainya. Saya tuh takut banget ke depannya di masa depan saya menjadi orang yang miskin. Jadi saya terus bersemangat untuk belajar, terus mengupgrade skill yang saya miliki, terus mengupgrade skill komunikasi, terus mengupgrade apapun itu untuk menjadi sukses di masa depan. Setiap saya akhir semester, saya pasti terbebani dengan namanya tasmi 1 juz maupun 3 juz untuk kelas 11 ini. Ketika saya melihat kawan-kawan saya punya circle-nya sendiri, punya teman untuk diajak ngobrol, sedangkan saya selama dua tahun ini ya belum terlalu banyak teman-teman yang saya ajak ngobrol gitu. Tapi saya sadar kalau sebenarnya itu saya masih ada teman lain, masih ada orang lain di sisi saya, seperti teman-teman kelas 11 sama kelas 8 juga memberi saya, memotivasi saya kalau saya ini sebenarnya tidak sendirian gitu. Yang paling banyak ada di pikiran saya adalah yang pertama, project ya, pastinya project-project dari IDN tersebut, karena di sini banyak sekali project udah gitu, waktu kita dalam membuka laptop, waktu kita dalam mengerjakan project tersebut sangat sekali terbatas. Ada deadline, project banyak, terbatas pula. Ya, itu yang sangat membebani di pikiran saya. Terus semangat. Karena kalian itu adalah anak muda yang memiliki jiwa semangat muda. Orang-orang tua tidak punya semangat-semangat seperti kalian. Terus belajar dan terus semangat. Jangan pernah mengeluh dengan kondisi yang ada di IDN Boarding School Solo, karena itu akan membentuk karakter kalian di kedepannya nanti. Sebagai manusia itu harus bertahan untuk mengusahakan untuk tetap menjalani apa yang kita sudah dapat. Saya setiap harinya itu memikirkan tentang biaya-biaya yang telah orang tua saya keluarkan untuk menyekolahkan saya di sini. Saya selalu berpikir 3 juta. Saya di sini sudah dibayarin 3 juta. Ya kalau saya diam-diam saja itu ya gak ada gunanya, sedih rasanya. Kayak gitu. Jadi saya masih gasin saja, masih kerjakan saja. Ada tantangan lewat, ada rintangan, ada beban pikiran yang saya lewatin. Saya ingat pesan orang tua saya ketika saya pertama kali masuk IDN. Saya dihadapkan kepada 2 pilihan, IDN Boarding School atau sebuah pondok pesantren gitu, pondok pesantren yang lumayan terkenal juga. Nah, saya diberikan 2 pilihan tersebut, dan saya lumayan ragu. Tapi kedua orang tua saya meyakinkan saya, jika saya memang berpassion di dalam teknologi tersebut, maka pilihlah IDN, walaupun IDN memiliki biaya yang besar. Kemudian orang tua saya memberikan sebuah quote motivasi kepada saya. Gak masalah biayanya besar,
kalau ini adalah sekolah yang terbaik buat kamu, insya Allah Allah akan membantu kami dalam membiayai antum gitu. Jadi hal itulah yang sangat terbesit dalam diri saya, terukir dalam hati saya untuk selalu semangat dalam belajar di IDN Boarding School karena orang tua saya telah berkorban banyak untuk menyekolahkan saya di sini. Saya berubah drastis daripada saya yang sebelumnya, yang sebelum masuk IDN. Yang dimana saya sebelum masuk IDN tidak bisa ngomong seperti ini, namun setelah saya ditempa di IDN Boarding School Solo, saya diberikan tugas untuk melakukan recording seperti ini, public speaking, lalu terjun ke warga, ngomong, berkomunikasi dengan warga, dan itu pun membentuk karakter saya yang seperti saat ini. Saya di sini mendapatkan banyak pelajaran yang sebelumnya saya seperti overthinking, mudah malas, ragu. Sekarang saya sudah menghilangkan sifat-sifat yang memang seperti itu. Jadi saya lebih berpikir positif dan tidak terlalu ragu untuk mengambil suatu keputusan. Value yang saya dapatkan di IDN itu tentu saja banyak banget. Ya, dimulai dari soft skill itu, saya menyadari kalau sebenarnya itu di luar sana itu membutuhkan bukan hanya orang-orang yang jago dalam suatu keahlian, tapi beradab dan punya etika. Seperti itu. Kita diajarkan banyak hal mengenai soft skill. Dari mulai komunikasi, resilience, friendly, accountable, trustworthy, dan lain sebagainya yang dapat kita implementasikan ke dalam dunia nyata kita, ke dalam kehidupan keseharian kita. Setiap kita makan, kita ngomong terima kasih ke ibu dapurnya. Terima kasih ya Bu. Setiap kita jalan menemui warga, kita sapa mereka. Assalamualaikum Pak, monggo Pak. Jadi itulah yang membuat saya betah di sini. Itu merupakan value unik dari IDN Boarding School Solo. Hal yang tidak dimiliki oleh sekolah lain. Dan di sini saya banyak berubah. Tentunya karena tekanan-tekanan yang telah saya dapatkan di IDN Boarding School Solo ini. Seperti halnya sebongkah besi jika tidak diapa-apakan, jika cuma disayang, dibiarkan, dihormati begitu saja, maka besi itu tidak akan ada value-nya sama sekali. Lain dengan besi yang ditempa, dibakar, dan dibentuk sedemikian rupa menjadi sebuah karya yang indah. Maka niscaya besi itu akan naik value-nya, naik harga jualnya. Seperti itulah diri kita di sini. Kita ditempa, diasah, didorong, dan lain sebagainya, tidak lain dan tidak bukan untuk mengasah, menempa mental kita agar menjadi mental seorang pejuang, mental seorang pemimpin, dan mental orang yang sukses. Hormati guru kalian. Kalau guru kalian misalnya melarang A, patuhilah perintahnya. Kalau misalnya guru kalian tidak suka dengan kalian, syukurin aja. Jangan pernah meledek guru kalian, apalagi berperilaku tidak sopan di depan guru kalian. Di IDN ada tempat-tempat orang yang hebat. Orang-orang yang dimana juara 1, ranking 1. Kalian bisa berteman dengan mereka, kalian bisa berkolaborasi dengan mereka. Ambillah ilmu dari mereka. Untuk teman-teman sekalian yang akan masuk ke ranah IDN, semangatlah bahwa IDN itu nggak mudah. Nggak ada pondok yang enak di sini. Untuk angkatan berikutnya, untuk mereka yang nggak pengen ngerasa ribet, nggak pengen susah-susah di sekolah, jangan masuk IDN. Karena IDN ini tempatnya orang-orang yang mau susah. Tempatnya orang-orang yang mau bertumbuh. Karena dalam kesusahan tersebut, terdapat kekuatan dari kita. Dalam kesusahan tersebut, dapat kesuksesan yang akan kita raih. Seperti halnya quotes dari Bapak Direktur IDN Boarding School sendiri, Bapak Dedi Gunawan, MTCCIA. Beliau pernah berkata, lakukanlah apa yang orang lain tidak mau lakukan, agar kalian bisa mendapatkan apa yang orang lain tidak bisa dapatkan. Pesan ini saya khususkan untuk guru-guru yang ada di IDN Boarding School Solo. Tolong jika kalau ada santri yang ingin belajar atau ingin membuka laptop dan dia pun bersemangat atau bergairah untuk belajar, ingin banget untuk belajar, jangan pernah menolak keinginan ia atau membatasi fasilitas yang ia inginkan. Karena dengan itu santri-santri akan membenci guru-guru. Untuk kedepannya, semoga IDN Boarding School semakin bisa mengembangkan santri-santrinya untuk menjadi orang-orang yang hebat, ramah, dan menjadi orang-orang hebat dalam lingkungannya. Tak hanya di lingkungannya, semoga dia bisa menjadi orang-orang hebat di luaran sana. Untuk IDN Solo, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala hal yang telah kalian berikan. Untuk segala didikan yang telah kalian berikan, sehingga saya dapat mengubah mindset saya, pola pikir saya, sehingga bisa sebesar sekarang ini. Yang dulunya saya masih memikirkan tentang bagaimana saya bakal hidup dan semacamnya, bagaimana saya bakal gini dan begitu, kan saya bisa lebih
melihat ke depan lagi. Bagaimana caranya saya bisa mendapatkan uang, bagaimana caranya saya bisa bekerja, mendapatkan scholarship di suatu universitas. Itulah yang sudah saya pikirkan sekarang. Suatu perubahan yang besar sekali. Teruntuk IDN Boarding School Solo, saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah menempa kita, membakar kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berharga, dan pribadi yang bisa menjadi manfaat bagi lingkungan di sekitarnya.